Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di kelas ini dalam pembelajaran akidah akhlak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai meneladani sifat kesabaran Nabi Ayub. Maka sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Silakan Abudan, pimpin doanya. Iya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alia. Kemana Alia? Sakit. Sakit apa? Demam. Demam apa? Udah berobat? Udah berobat? Tidak tahu. Udah tahu ya. Nanti ditanyakan, nanti bilang Alia bahwa kita hari ini mempelajari mengenai meneladani sifat kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Nah, sebelum itu Bapak ingin siswi sekalian rapi duduknya, tidak goyang-goyang kursi, tidak bercanda satu sama lain. Kalau ada yang main HP, nanti Bapak ambil HP-nya, Bapak jual ke counter, Bapak dapat uang kan. Nah, itu yang Bapak inginkan. Nah, hari ini seperti yang Bapak bilang sebelumnya, kita akan membahas mengenai sifat kesabaran, untuk kita meneladani sifat kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang tahu siapa itu Nabi Ayub? Siapa Nabi Ayub? Ayo, si ada yang ingat? Jadi Nabi Ayub itu termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui atau tidak? Wajib, ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Mengapa sih kita mempelajari sifat Nabi Ayub ini? Sifat apa sih yang kita harus teladani? Sabaran. Iya, betul. Baik sekali, kita akan mempelajari bahwa sifat keteladanan Nabi Ayub. Nah, dan kita dapat mengetahui bahwa Nabi Ayub itu begitu sabar mendapati cobaan. Dan nanti kita akan mendapatkan kisahnya, dia mengenai cobaan apa saja yang diberikan kepadanya, ya, sehingga dia mendapat gelar sabar dan dapat mempraktikkan dalam mengamalkan sifat Nabi Ayub sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari Nabi Ayub ini, kita akan meneladaninya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak akan menulis di sini. Jadi meneladani bisa baca? Kami kalian ya. Jelek tulisannya. Mengenai sifat Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub adalah yang pertama, Nabi Ayub adalah termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Dan Nabi Ayub ini adalah nabi yang sangat mulia. Dia terkenal dengan kesabarannya sehingga Allah menurunkan beberapa cobaan kepadanya. Jadi Bapak ceritakan bahwa Nabi Ayub adalah anak dari Zarun, anak Al-Is bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Istrinya bernama Siti Rahmah, anak dari Irfastin bin Yusuf alaihissalam. Nah, dia diutus kepada Allah kepada penduduk Haurun, Damaskus. Nah, sementara itu tempat bermukim Nabi Ayub adalah sebuah daerah dekat Damaskus, yaitu Batsaniyah. Batsaniyah adalah daerah yang termasuk kota Damaskus. Ia adalah sebuah desa antara Az-Zariyat dan Damaskus. Jadi Nabi Ayub ini diturunkan di sebuah desa, ya, desa yang sangat kecil, dan dia diturunkan di situ. Dan Nabi Ayub adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk menyeru agama tauhid. Jadi untuk menyeru bahwa Allah Tuhan kita, bahwa Nabi Ayub adalah nabinya. Hanya satu Tuhan, bukan, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, Ayub adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk dalam perjanjian lama, Ayub pernah tinggal di Uz. Jadi dia pernah tinggal di Saudi Arabia. Nah, pernah di antara Sirah dan Teluk Aqabah. Sedangkan dalam Al-Quran dengan terjemah tafsir singkat bahwa Nabi Ayub ini
tinggal di satu negeri yang diperintah oleh raja penyembah berhala. Nah, jadi ada satu negeri penyembah berhala, Nabi Ayub tinggal di situ dan Nabi Ayub menentang berhala tersebut. Nah, meskipun demikian Ayub tetap gigih. Nah, tadi kita melihat sifat gigih, walaupun dia dihina, dicaci maki bahwa oleh raja, dia tetap gigih untuk menyebarkan agama tauhid. Nah, masa hidup Nabi Ayub ini termasuk Bani Israel, ya. Jadi kita harus ketahui bahwa Nabi Ayub ini adalah Nabi bukan Bani Israel. Nah, jadi jelek ya tulisan Bapak. Jadi Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Dan dia disebutkan Allah dalam Al-Quran memujinya dengan perkara yang mulia serta kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dengan mengambil anaknya. Jadi pertama Nabi Ayub ini diambil anaknya, kedua keluarga, kemudian memberikan penyakit kepadanya. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mengambil anak. Jadi anak Nabi Ayub ini direnggut diambil oleh Allah untuk melihat apa? Kesabaran. Jadi kesabaran di sini adalah poin besar. Ya, kesabaran. Nah, di sini kesabaran paling besar Allah menguji untuk mengambil anak. Setelah itu Allah mengambil hartanya. Nah, Allah setelah mengambil hartanya, Allah melihat lagi Nabi Ayub masih dalam kesabaran. Setelah Allah melihat anaknya, mengambil hartanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil apanya lagi? Mengambil istri. Jadi istrinya cerai. Dia banyak istrinya. Nabi Ayub banyak istrinya. Cuma satu saja, nanti kita diceritakan bahwa satu saja istri yang tinggal kepadanya. Setelah itu Nabi Ayub setelah diambil hartanya, setelah diambil anaknya, ya, Nabi Ayub tetap bersabar. Nah, dan satu lagi bahwa Nabi Ayub itu diambil kesehatannya. Jadi Nabi Ayub itu sakit. Jadi dia bayangkan setelah dia anaknya diambil, istrinya diambil, hartanya diambil, kesehatannya pun diambil sehingga dia sakit-sakitan. Ada yang bilang bahwa Nabi Ayub sakitnya bau badan, sehingga keluar dari tubuhnya dari jarak sekian bisa kecium. Misalnya dari sini ke rumah Ripa misalnya, kecium sakit. Wah, bidah belum mandi. Nah, seperti itu. Itu seperti itu kira-kira bau yang diuji kepada penyakit Nabi Ayub. Dan sebelum diuji oleh Allah dalam kemiskinan dan penyakit dan Nabi Ayub ini adalah Nabi yang kaya. Nah, sebelum itu Nabi Ayub ini adalah Nabi yang kaya, sangat kaya sekali. Dan Nabi ini hartanya berlimpah, Nabi Ayub ini. Dan dia punya ternak, dia punya jumlah yang tidak terkira. Ya, meskipun dikarenai segala kemewahan dunia yang melimpah, beliau tetap tekun beribadah. Ini dia kuncinya. Jadi kita sebagai umat Islam, walaupun kita sesibuk apapun di dunia ini, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan selanjutnya segala nikmat dan kesenangan. Jadi segala nikmat, kesenangan dikaruniakan kepada Nabi Ayub, diberikan kepada Nabi Ayub sebelum semuanya diambil lagi oleh Allah untuk diuji. Nah, melihat ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub ini dalam beribadah kepada Allah, para malaikat ini sangat terkagum-kagum. Bayangkan, malaikat terkagum-kagum melihat Nabi Ayub ini. Dan para malaikat terkagum berbeda dengan iblis. Jantung iblis ini berdegup kencang melihat orang seperti Nabi Ayub ini. Melihat Nabi Ayub sangat taat walaupun diberi cobaan. Jadi iblis sangat marah kepada Nabi Ayub. Ia marah, dia cemburu dengan iri. Dia berusaha menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar. Nah, iblis ini menyuruh kita agar tidak sabar dan menjadi celaka. Kemudian iblis mencoba menggoda Ayub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun, usaha yang dilakukan oleh iblis gagal. Kemudian iblis meminta izin pada Allah untuk menghilangkan semua harta yang dimiliki. Jadi iblis meminta Allah, wahai Allah, aku ingin engkau menguji Ayub dengan menghilangkan harta. Jadi Allah mengabulkan permintaan iblis dan Allah pun menghilangkan harta dan mengambil harta Nabi Ayub. Kemudian iblis meminta izin kepada Allah, ya, karena menurut iblis Nabi Ayub hanya takut kehilangan kenikmatan yang telah diberikan. Jadi doa yang membuat Nabi Ayub ini
dalam kesengsaraan, dalam cobaan adalah iblis. Jadi iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil anak Nabi Ayub, untuk mengambil kekayaan Nabi Ayub, untuk mengambil kesehatan Nabi Ayub, untuk menguji Nabi Ayub apakah Nabi Ayub itu benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub, iblis membinasakan semua hewan ternaknya. Jadi Nabi Ayub punya domba, Nabi punya kambing, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena iblis yang memintanya. Selanjutnya, iblis menghancurkan kediaman Nabi Ayub. Bayangkan, rumah Nabi Ayub yang megah, yang mewah itu dihancurkan oleh Allah. Itu siapa yang minta? Iblis. Karena melihat ketabahan, kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ayub ini, Allah menyembuhkan penyakitnya yang selama ini diderita oleh Nabi Ayub dengan minum dan mandi dari air yang memancar dari kakinya. Jadi Allah setelah diuji bahwa Nabi Ayub ini diambil hartanya, apakah Nabi Ayub ini bersabar? Allah melihat, wah Nabi Ayub ini bersabar. Diambil anaknya, meninggal anaknya. Apakah Nabi Ayub bersabar? Diambil hartanya, bersabar tidak? Diambil istrinya, bersabar tidak? Diambil kesehatan, bersabar tidak? Sampai akhirnya Allah melihat bahwa Nabi Ayub ini benar-benar bersabar, sehingga Nabi Ayub itu pada saat sakit-sakitan Allah melihat kasihan sekali Nabi Ayub kan, akhirnya Allah sembuhkan dia dengan keluarnya air dari kakinya. Jadi air itu keluar dari kaki Nabi Ayub dan dia meminum dan mandi dari air tersebut, sehingga seluruh penyakit dan derita dari Nabi Ayub hilang, bersih. Maha besar Allah dengan kuasanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai cara untuk menghilangkan sakitnya Nabi Ayub. Nah, jadi kita telah mendengar cerita Nabi Ayub tadi, bahwa kesabaran yang sangat luar biasa dari Nabi Ayub adalah harus kita ikuti. Tidak boleh kita menentang atau tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, nilai-nilai yang ini kesabaran adalah kesabaran tanpa batas. Di Nabi Ayub ini tidak ada batas kesabaran. Jadi dia diuji sebagaimanapun tidak ada batasannya. Nah, hari ini setelah kita mempelajari bagaimana Nabi Ayub ini, kita akan melihat sebentar bahwa kesabaran yang benar adalah kesabaran tanpa batas. Jadi memang sebuah kondisi di mana kita sebagai manusia itu diuji oleh Allah pasti memiliki kesabaran. Misalnya Ripa sakit, apakah Ripa berobat tidak? Berobat. Karena Ripa tidak tahan dengan penyakitnya, maka Ripa berobat. Ripa sakit, oke, berobat ke dokter. Afidah pusing kepala misalnya, berobat tidak? Berobat. Dan karena tidak tahan sama sakitnya, Kalista misalnya, lagi bersin atau batuk-batuk, minum obat tidak? Minum kan? Biar tidak bersin batuk terus. Karena apa? Karena kita tidak sabar, kita tidak tahan dengan apa yang diuji sama Allah. Karena penyakit itu adalah ujian dari Allah untuk melihat kesabaran kita. Nah, setelah itu kita telah melihat tadi bagaimana apa saja yang diuji kepada Nabi Ayub dan bagaimana cara Nabi Ayub bersabar, ya. Yang itu kita harus mengikutinya. Nah, hari ini tadi kita setelah masuk ke dalam materi. Nah, setelah kita melihat ini, bahwa kita merasakan bahwa ada hal yang kurang dari diri kita, belum sesempurna Nabi Ayub, itu sifat sabar. Sehingga kita sebagai manusia tentunya memiliki kekurangan dalam hal ini. Nah, maka kita berdoa selalu kepada Allah agar diberikan sifat sabar. Nah, Bapak ingin bertanya kepada siswi sekalian, mengapa Nabi Ayub ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalista, mengapa Nabi Ayub ini diuji oleh Allah?
Siapa yang memintanya? Iblis. Good, bagus, excellent kata guru. Bapak bilang excellent, good, excellent, nah, bagus. Jawabannya sangat bagus. Nah, mengapa Nabi Ayub ini sangat sabar? Afidah. Mengapa Nabi Ayub ini sabar sekali dia orang ini? Apakah karena dia nabi? Tidak. Tapi karena apa? Karena dia taat pada Allah dan karena apa dia? Karena dia taat pada Allah dan taat kepada dan dia percaya kepada janjinya Allah, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walaupun Allah ambil anaknya, Allah ambil hartanya, tetap Allah akan mengembalikan seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, apa saja ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja ujiannya? Rifa, ya, mengambil anaknya, mengambil hartanya, mengambil istrinya, mengambil apa lagi satunya? Ya, mengambil apa? Hewan ternak. Nah, mengambil dombanya, mengambil hewan ternak. Nah, sudah bagus sekali, ini menandakan bahwa siswi sekalian sudah paham mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dan Bapak harap apa yang kita pelajari di sini agar bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi orang yang selalu bersabar, tidak mudah marah, ya, tidak mudah berkeluh kesah. Kita harus bersabar saja terlebih dahulu. Nah, dan juga bahwa Nabi Ayub ini sangat luar biasa, ya. Nanti setelah kita mempelajari sifat Nabi Ayub, ya, kita akan mempelajari sifat Nabi yang lainnya. Ada Nabi Syuaib, ya, ada Harun, ada Musa, Zulkifli, ya, Daud, Sulaiman. Nanti kita akan rangkum jadi satu. Kita akan mengambil intinya. Kita akan mengambil inti bahwa apa saja yang harus kita teladani dari 25 Nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya, para siswi sekalian sudah memahami dan tinggal mencontohkan saja apa yang sudah diberikan, bahwa siswi sekalian harus mengingat, ya, harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh tidak, karena kita harus mengharap ridho Allah. Kita harus melihat, ya, harus mengingat juga bahwa Allah menyuruh Nabi Ayub, ya, untuk bersabar, sangat-sangat bersabar. Nah, ada sedikit lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, bahwa kita harus ketahui bahwa bukan hanya sabar yang menyertai Nabi Ayub, bahwa ada keikhlasan yang besar di dalam diri Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ikhlas kepada Allah. Misalnya kita kehilangan uang 10.000 untuk beli es krim, untuk beli cimol, cireng, bakso, kentang dan sebagainya di pasar, tiba-tiba hilang nih. Kita bilang, "Mam, saya mau beli bakso 10.000." Setelah mamangnya bikin, kita mau bayar, uangnya tidak ada. Jadi bagaimana? Ya pulang dulu, ambil uangnya, kan? Tidak boleh kita menunggu atau marah-marah di situ. Masa tadi saya ada bawa uangnya, Mang? Tidak boleh seperti itu. Kita harus bersabar dan kita ikhlas. Uang 10.000 tadi bisa jadi itu bukan uang kita, tapi uang orang lain. Ada hak orang lain di situ. Jadi tidak apa-apa hilang. Nanti Allah ganti 10.000, bisa jadi Allah ganti 100.000. Nah, siapa yang tahu, kan? Kita tidak tahu. Jadi Nabi Ayub ini bukan hanya sabar, Nabi Ayub ini ikhlas orangnya. Dan juga Nabi Ayub ini adalah orang yang pandai bersyukur. Jadi kita harus meneladani. Kurang lebih apa lagi? Jadi kita tidak boleh, tidak susah-susah lagi untuk mencari idola, ya. Justin Bieber, ya, siapa lagi orang-orang itu, ya. Jadi kita sudah mempunyai sifat yang sangat agung, yaitu Nabi Ayub alaihi salam, ya. Apalagi Nabi Muhammad yang luar biasanya, ya, kehebatannya di
dalam Al-Quran diceritakan. Dan yang terakhir, bahwa sikap ketergantungan kepada Allah itu sangat penting, bukan kepada mulut. Kita harus berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus minta ini dengan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya menyeru kepada Tuhannya, ya. Jadi Nabi Ayub ini mengajarkan kita bahwa tidak ada tempat perlindungan, tempat bernaung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tempat kecuali kepada Allah. Bahkan kita misalnya siswi-siswi sekalian dalam keadaan sakit terus minta kepada Bapak, "Bapak sembuhkan saya karena saya sakit." Apakah Bapak bisa menyembuhkan? Tidak. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Nah, hal inilah yang harus kita perhatikan, hal inilah yang harus kita contoh, hal inilah yang kita harus teladani. Nah, baiklah, Bapak rasa cukup sampai di sini materi yang kita Bapak sampaikan, yang kita pelajari. Minggu depan kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi yang lainnya agar kita lebih paham dan lebih mengetahui apa saja sifat-sifat yang harus kita teladani dalam kehidupan ini, ya. Dan juga saya meminta kepada siswi sekalian, kepada Kalista, Afi, dan Rizika untuk belajar lagi di rumah mengenai sifat keteladanan Nabi Ayub, karena apa yang kita pelajari di sini belum tuntas benar, belum habis benar kita kupas tuntas kesabarannya. Siapa tahu kita nanti di rumah, Kalista, Rifa, dan Afidah bisa belajar kembali, ya. Dan sebelum kita tutup, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Bapak meminta salah satu dari siswi untuk membacakan doa kepada Rifa. Silakan berdoa. Alhamdulillah alamin, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.